Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian diputuskan kalau karena isi pesan yang dikirimkan kayak gitu, provokasi penjarahan, kita ngerasa ini akan ada upaya penjebakan. Jadi dan kemudian ada juga laporan dari penjaga kos-kosan waktu itu ngasih tahu bahwa ada orang asing yang nyari-nyariin saya ke kosan gitu. Jadi karena kayak kita langsung ngerasa alert aja gitu ya, kayak ini jadi khawatir gitu, ada ancaman terhadap keamanan saya gitu. Dunia digital adalah masa depan. Slogan tersebut bukan main-main. Tentu jika melihat bagaimana perkembangan infrastruktur digital yang terus menghendaki adanya interaksi yang semakin intens, batas-batas jarak dan waktu diterabas, dan manusia semakin terhubung satu sama lainnya dengan sangat mudah dan praktis. Komunikasi dan ekspresi pun juga akhirnya mengalami transformasi berkat kemajuan dunia digital. Kemudahan, kepraktisan, dan kenyamanan yang ditawarkan dunia digital membuat banyak individu merasa nyaman mengutarakan dan menuangkan isi kepala dalam sebuah kalimat, foto, maupun video, lalu diunggah ke media sosial. Media sosial menjadi senjata utama dalam melancarkan ragam ekspresi dan pemikiran, bahkan untuk sebuah perlawanan sekalipun. Sayangnya, kemajuan komunikasi ini malah digunakan alat-alat negara untuk memulai mengintervensi privasi warga negaranya. Negaranya kerap melakukan berbagai upaya penyerangan digital terhadap beberapa orang yang dinilai kritis. Penyerangan digital yang kerap dilancarkan berupa doxing, defamation, bahkan manipulasi informasi serta upaya penjeratan pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kepada individu maupun kelompok yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyimbangkan diskursus negara. Bahkan, penyerangan digital juga merambah ke dalam dunia akademis, seakan retas tanpa batas menjadi sebuah moto untuk melumpuhkan nalar kritis warga. Hasil pemantauan Kontras selama tahun 2020, kurang lebih terdapat 14 kasus peretasan yang menimpa individu, media, maupun lembaga. Hal yang melatar belakangi peretasan adalah karena mereka sedang mencoba berbicara mengenai situasi di Papua, kejanggalan Omnibus Law, tindak korupsi pejabat negara, penanganan COVID-19 oleh pemerintah, dan kebijakan pemerintah lainnya yang dinilai meresahkan. Disadari atau tidak, upaya peretasan dan manipulasi informasi dapat dikategorikan sebagai penyiksaan cyber karena memenuhi unsur pokok definisi penyiksaan dan ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional dan jurisprudensi terkait. Korban merasa cemas, stres, mengalami perasaan tidak tenang akan adanya hal serupa yang terjadi di kemudian hari, dan trauma berkepanjangan. Penyerangan digital tidak hanya menyasar pada individu saja, tetapi juga media yang vokal memberitahu sisi lain jalannya pemerintahan. Penyerangan digital terhadap beberapa media ini cerminan dari penghalangan aktivitas jurnalistik. Jelas, hal ini sebagai bagian untuk menghambat kebebasan pers di Indonesia. Dari berbagai kasus di atas, satu pola yang sama yaitu membungkam, memberangus, dan memendam suara-suara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Penyerangan digital yang kian marak terjadi di tengah pandemi COVID-19 dapat diasumsikan sebagai peringatan kepada warga maupun media untuk berhenti bersikap atau mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah. Terlebih dengan masih maraknya penggunaan pasal karet dalam UU ITE yang mengakibatkan pelapor sebanyak 744 perkara semenjak 2016 hingga 2020. Juga ampuh membuat publik ketakutan dalam menyampaikan pendapat secara aman. Celakanya, kriminalisasi lewat jalur UU ITE ternyata menyasar kepada kelompok atau figur yang kritis terhadap negara. Jurnalis, aktivis, dan akademisi.
Ketidakjelasan dalam regulasi dan juga sarana serta prasarana dalam ruang digital berpotensi melahirkan sebuah distopia. Kendali negara atas ruang private warganya, isi pikiran, dan juga kebebasan berpendapat tak pelak lagi dapat menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara otoritarianisme 4.0.